Halo CS, kali ini Mimin akan merangkum film yang berjudul The System. Film ini dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan bagaimana pemeran utama dalam film harus terjebak pada kondisi ekonomi sulit, alias rungkat, yang membuat dirinya harus merampok sebuah narkoba. Padahal pria ini adalah mantan marinir Amerika Serikat. Hal tersebut dilakukan karena pihak pemerintah tak kunjung memberikan tunjangan kepadanya. Padahal pria ini harus memiliki uang yang cukup banyak dalam pengobatan anaknya. Apalagi ketika ia melakukan perampokan pertama kali, dia ini langsung ditangkap oleh pihak polisi. Kemudian ketika tertangkap, ia diberikan sebuah pilihan untuk menguak kasus yang dijalankan oleh pihak kepala sipir. Karena begitu banyak kejanggalan. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan industri rumah tangga yang sedang memproduksi narkoba. Tiba-tiba tempat tersebut diserang pria bertopeng dengan diawali penyerangan kepada petugas yang sedang menyantap sarapan di depan teras rumah. Setelah itu pria ini menyerang satu persatu pekerja pembuat narkoba tersebut dengan tujuan membawa barang haram tersebut dan menggasak uang di sana. Diketahui pria ini bernama Gibson. Dia adalah mantan tentara marinir Amerika Serikat. Nasib buruk pun menimpa dirinya karena setelah berhasil melakukan aksi tersebut, tiba-tiba polisi sudah berada di depan rumah. Alhasil Gibson pun tertangkap pada saat itu. Kemudian Gibson langsung dilakukan interogasi oleh Kapolsek setempat yang bernama Eric. Eric sangat menyayangkan perbuatan Gibson. Padahal dahulu Gibson termasuk prajurit yang berprestasi dan mengikuti beberapa tugas khusus dari kemiliterannya. Lalu Gibson menanggapi hal tersebut dengan mencurahkan isi hatinya. Mengapa dia melakukan pekerjaan kotor tersebut itu? Dikarenakan ketika dia sudah pensiun dari dunia marinir, Gibson sama sekali belum mendapatkan uang tunjangan. Padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk pengobatan anaknya. Gibson menyalahkan kondisinya kepada pihak Amerika Serikat yang tidak memberikan haknya. Alhasil ia pun mengambil jalan ninja untuk melakukan pencurian di tempat pembuatan narkoba, dan nantinya Gibson akan menjual kembali hasil curiannya tersebut. Setelah itu Eric menanggapinya dengan menawarkan dua pilihan kepadanya, yakni pilihan pertama, Gibson akan menjalani hukuman seperti tahanan lainnya. Pilihan kedua, Gibson harus mengerjakan sebuah misi khusus. Misi tersebut adalah mengungkapkan kasus di sebuah lapas yang pada saat ini lapas tersebut telah memiliki beberapa kejanggalan perihal banyak napi yang tewas mendadak. Tidak hanya itu, kepala sipir memiliki bisnis narkoba yang ia jalankan di dalam lapas. Jika Gibson mengiyakan tawaran tersebut, maka Eric berjanji akan membiayai pengobatan anaknya Gibson, serta akan memberikan beberapa uang kepadanya karena kondisi yang saat ini sedang dirasakan oleh Gibson adalah kondisi ekonomi sulit. Gibson akan mendapatkan remisi dari hukuman yang ia jalani. Sedangkan jika Gibson menolak, maka Gibson akan menempati lapas dengan waktu yang sangat tidak ditentukan, atau bisa dikatakan akan mendapatkan hambatan-hambatan. Ketika Gibson masih di dalam penjara, mendengar tawanan tersebut, Gibson langsung mengiyakan karena bukan ingin pengurangan hukuman yang ia jalani, tetapi itu sangat menjadi peluang ketika ia dalam misi khusus yang sedang Gibson kerjakan. Setelah pertemuan dengan kepala sipir, ternyata kamar sel Gibson telah diisi oleh napi yang membantunya dalam berkelahi sebelumnya, yakni Jack. Diketahui Jack telah menjalani hukuman di dalam lapas selama 4 tahun masa tahanan. Di sini Jack mencoba menceritakan apa yang dilakukan oleh Denny sebagai kepala sipir. Denny telah menyelenggarakan pertandingan tinju bebas dengan aturan pertarungan yang ingin menang, bahkan diperbolehkan membunuh musuhnya. Setelah mengetahui beberapa informasi yang Gibson dapatkan, selanjutnya mencoba untuk melaporkan beberapa informasi tersebut kepada Eric dengan menggunakan ponsel yang sebelumnya ia temukan di bawah ranjang. Setelah itu akhirnya Gibson dibawa oleh Jack ke dalam gym.
agar Gibson melakukan beberapa latihan untuk mempersiapkan pertandingan yang akan dijalani. Latihan yang dilakukan oleh Gibson cukup membuat Jack terpesona melihat kekuatan yang dimiliki oleh Gibson bukan abal-abal. Kemudian kita akan diperlihatkan bagaimana pertarungan tinju bebas diselenggarakan. Pertarungan itu dilaksanakan di bawah tanah lapas tersebut. Tidak hanya itu, ternyata pertandingan tinju bebas disiarkan di beberapa ruangan lapas. Ditambah ketika melihat Denny yang sedang duduk santai sambil menikmati rokoknya di atas kursi mewah dan menikmati pertandingan saat ini. Orang yang sedang melakukan pertarungan adalah Miller. Tidak menunggu waktu lama, Miller pun dapat mengalahkan musuhnya dengan mudah. Dan pada akhirnya Miller pun langsung menghabisi musuhnya tanpa kena ampun. Lalu selanjutnya adalah pertarungan antara Gibson dengan napi lainnya. Di awal pertarungan kita melihat Gibson masih beradaptasi dengan pertarungan yang sedang berlangsung itu. Lalu menjadikan awal pertandingan Gibson cukup terpojokan oleh musuhnya. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena Gibson pun langsung melayangkan serangan-serangan balasan kepada musuhnya. Sampai di mana Gibson pun akhirnya berhasil mengalahkan musuhnya. Berlanjut, Miller langsung mendatangi Denny dengan maksud bahwa dirinya meminta untuk segera dikeluarkan dari penjara karena prestasi pertarungan yang ia jalani selama ini. Jika tidak, Miller akan menggerakkan para tahanan untuk membuat sebuah pemberontakan. Di sisi lain, Gibson sedang dikunjungi oleh pengacara dari militer yang bernama Anna. Anna menyebutkan bahwa ia siap menolong Gibson dalam proses hukuman yang sedang ia jalani. Bahkan Anna pun bisa mengeluarkan Gibson dari penjara. Akan tetapi, Gibson yang sedang menjalankan misi khusus, ia pun langsung berterima kasih untuk tawarannya tersebut. Dan pada akhirnya Gibson pun menolak tawaran dari Anna. Terakhir Anna memberikan kartu namanya jika Gibson membutuhkan pertolongan. Kembali kemudian scene berganti, memperlihatkan bagaimana Miller memberikan tekanan psikologis kepada Gibson untuk tidak menjadi jumawa akan pertandingan sebelumnya. Karena game baru memenangkan pertandingan satu kali saja. Kemudian pertandingan Gibson pun kembali dilaksanakan. Kali ini ia akan melawan napi dari Asia. Sebelumnya terlihat bagaimana napi tersebut seakan-akan memiliki bertarung seperti pro player. Akan tetapi semua itu hanya gaya-gayaan napi Asia tersebut. Alhasil Gibson dapat mengalahkan hanya dengan satu pukulan saja. Kemenangan kedua bagi Gibson menjadikan Miller sedikit tersenggol dan mulai merasakan dirinya akan tergantikan olehnya. Setelah itu Miller semakin menjadi-jadi. Hal itu akan berefek kepada Gibson, yang dimana ia menjadikan bulan-bulanan dari anak buah Miller. Sampai dimana anak buah Miller membuat sebuah kesalahan fatal. Karena ketika melakukan penyerangan kepada Gibson, mereka malah menyerang sipir wanita pada saat itu. Karena sebelumnya sipir tersebut mencoba untuk melerai perkelahian mereka. Setelah kejadian tersebut, Gibson langsung mendatangi Denny untuk memintanya agar mengatur pertandingan melawan Miller. Kemudian setelah Denny mendapatkan informasi bahwa Gibson diserang oleh pihak Miller, bahkan membuat anak buahnya terluka, Denny pun langsung mengumpulkan Miller dan anak buahnya. Dalam pertemuan tersebut, Denny tak tanggung-tanggung langsung menghabisi anak buah Miller pada saat itu. Berlanjut, Denny pun langsung memberitahu kepada Gibson bahwa akan segera menyelenggarakan pertandingan antara Miller dan Gibson. Singkat cerita, pertandingan antara Miller dan Gibson pun berlangsung. Semua pihak sipir dan tahanan lainnya mulai mempersiapkan untuk nobar. Ketika pertandingan berlangsung, kedua belah pihak pun melakukan jual serangan sampai di mana lagi-lagi Gibson akhirnya mengeluarkan kualitasnya sebagai mantan marinir, sehingga pertandingan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Gibson. Scene berlanjut, Gibson pun langsung melaporkan progres misi khusus kepada Eric menggunakan ponsel miliknya. Setelah pertandingan yang dimenangkan oleh Gibson, ia menjadi penguasa lapas, khususnya pemimpin para napi. Karena tidak ada lagi orang yang memiliki kekuatan seperti Gibson, sehingga para napi lainnya pun tunduk kepada Gibson. Kemudian Gibson pun langsung dipanggil oleh Denny. Denny menyebutkan bahwa ia akan memberikan informasi rahasia di dalam lapas. Apalagi Denny berniat akan memperkerjakan Gibson menjadi pemimpin para napi agar mudah dikendalikan oleh Denny. Lalu Denny mengajak Gibson untuk menuju ke ruangan rahasia. Dan ternyata ruangan tersebut adalah tempat produksi narkoba. Benar saja, Denny ini adalah seorang bandar narkoba. Lalu ini menjadikan informasi yang berharga bagi misi khusus yang sedang Gibson jalani. Tidak hanya itu, Denny memperlihatkan dua mayat dari anak buah Miller. Bahkan Denny mengungkapkan kepada Gibson bahwa apapun akan Denny lakukan untuk Gibson,
asalkan ia mau menuruti apa yang Denny perintahkan. Menariknya di sini Gibson malah menolak tawaran tersebut. Itu menjadi jawaban yang membuat Denny marah besar. Dan pada akhirnya Gibson dibawa ke ruangannya. Di sanalah plot twister terjadi. Ternyata Gibson melihat Eric yang sedang duduk santai di sana. Ternyata semua telah direncanakan oleh Eric karena semuanya hanya akan menjadi jebakan bagi Gibson. Dengan tujuan Gibson akan menjadi pion bagi pihak Eric dan Denny dalam usaha kotor mereka. Apalagi saat ini Gibson diberikan sebuah pilihan yang cukup dilematis. Karena pada saat itu Denny membawa Jack dan dijadikannya Sandra. Jika Gibson menolak bekerja sama dengannya, maka Jack akan dihabisi oleh Denny. Lihat sahabatnya dalam keadaan kondisi bahaya, akhirnya membuat Gibson terpaksa mengiyakan tawaran tersebut. Kemudian nanti di esok hari Gibson akan melakukan pertarungan dengan petarung dari lapas lain. Setelah itu Gibson tidak habis ide, ia pun langsung membriefing napi lainnya untuk melakukan sebuah pemberontakan kepada pihak lapas dengan waktu yang akan ditentukan oleh Gibson. Dalam penyampaian informasi ini, Gibson dibantu oleh temannya Jack. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa Gibson sudah berkuasa di antara para napi. Berlanjut, Gibson pun mulai meminta bantuan kepada anak. Di sini ia menceritakan bagaimana temuannya yang selama ini Gibson kumpulkan. Ternyata hal itu tidak sia-sia, karena itu menjadi kunci nantinya Ana akan membantu Gibson dalam kasusnya tersebut. Selain itu, Gibson menyarankan kepada Ana untuk segera melaporkan semua kejadian yang berada di dalam lapas kepada pihak FBI. Ana pun langsung menanggapi hal tersebut dengan baik dan akan segera melaporkan kepada pihak FBI. Kemudian scene berganti, di mana kita diperlihatkan bagaimana musuh yang akan dihadapi oleh Gibson. Musuh itu berasal dari lapas lain. Terlihat bagaimana sang musuh memiliki badan yang sangat tinggi besar. Kemudian pertarungan di antara mereka pun akhirnya dimulai. Meskipun ada perbedaan secara postur tubuh, Gibson di sini bisa mendominasi pertandingan sampai di mana Gibson dapat mengalahkan musuh dari lapas lain. Selain itu menjadikan tanda bahwa pemberontakan yang akan dilakukan oleh para napi lain akan segera dimulai. Dan pemberontakan pun dimulai. Para napi lain siap untuk menyerang para sipil. Terjadi perkelahian di antara kedua belah pihak, yang dimana Denny pun bersiap untuk melarikan diri dari keributan tersebut. Gibson pun harus mengejar Denny, dan setelah berhasil mencoba untuk menahan Denny, ternyata Denny langsung mengeluarkan pistol, sehingga Gibson pun sedikit kewalahan untuk menghadapinya, karena tembakan yang telah dilepaskan itu mengenai bagian tubuhnya. Kemudian di saat momen-momen krusial, ketika Gibson akan dihabisi oleh Denny, ternyata pihak FBI telah datang untuk menolongnya. Alhasil Denny pun berhasil diringkus oleh mereka, dan Gibson pun berhasil selamat. Kemudian datanglah Ana yang telah menolong Gibson. Ana mengungkapkan bahwa pihak FBI menanggapi respon yang cukup cepat ketika mendapatkan laporan hasil temuan dari Gibson. Tidak hanya itu, pemerintah akan mencoba menolong Gibson dengan memberikan uang untuk biaya operasi anaknya. Dan hal yang mengejutkan, Gibson akan direkrut kembali oleh pihak FBI. Mendengar hal tersebut, Gibson cukup terharu dan mengiyakan apa yang telah dikatakan oleh Ana. Scene terakhir kita akan diperlihatkan bagaimana Gibson memberikan terima kasih kepada Jack dan para napi lainnya. Lalu anaknya Gibson pun dilakukan operasi oleh pihak pemerintah Amerika Serikat. Dan film pun